Oke, kalau sudah, kita lihat soal yang pertama dulu ya. Jadi teman-teman, kita akan membahas soal fisika dasar tahun 2019, tanggalnya 28 Oktober. Pengajarnya adalah Pak Yosi, betul? Benar banget, Kak. Oke, kalau gitu langsung aja. Nomor 1, itu kan kita nanti diketahui suatu benda bermassa M diletakkan pada sebuah bidang miring yang kasar dengan kemiringan bidang θ sama dengan 30 derajat serta G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke. Pertanyaan yang A. Gambarkan sistem yang dimaksud lengkap dengan arah gayanya. Oke, kita kalau disuruh menggambarkan sistem bidang miring, berarti kita harus komplit dengan resultan gayanya dan bidang miringnya serta massa yang ada di atas bidang miringnya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Maaf, Kak, ini soal yang mana ya, Kak? Apa? Ini soal yang mana, Kak? Soal fisika dasar 28 Oktober 2019. Oh ya, soal tahun. Iya, tahun lalu. Pak Yosi. Ini Pak Yosi atau Bu Yosi ya? Saya nggak tahu. Ini Belum Pak. dapat, Kak, belum punya. Oh, belum ada. Iya, Belum punya. nggak ada anunya. Oh, coba minta tolong HMK di-share itunya. Soalnya yang 2019, soalnya saya hanya punya yang 2019. Kayaknya ada di bio HMK deh, IG. Udah ada di link rusun yang udah di-share, soalnya bisa dilihat lagi. Ya, saya tunggu dulu untuk soalnya. Kalau nggak saya share di ini, share di Zoom. Nah, ya. Angkatan 20 udah dapat link rusunnya belum? Kenapa, Kak? Udah dapat link rusunnya belum? Link rusun? Ada dia link soal-soal tahun lalu. Belum. Udah aku share, Kak. Oh iya ada. Oh, sudah di-share di situ tuh, udah di Zoom-nya. Sok, coba buka dulu. Sudah ada semua soalnya, sudah saya share juga di kolom chat. Udah, Kak. Oke, yuk kita lanjut ya. Jadi kan yang di nomor 1 kita ulang dari awal. Nomor 1 itu kita kan disuruh mencari yang A, gambarkan sistem yang dimaksud lengkap dengan arah gayanya. Oke, di sini yang ditanyakan itu adalah benda bermassa M diletakkan pada sebuah bidang miring yang kasar dengan kemiringan bidang θ sama dengan 30 derajat serta gaya gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, jadi kita yang pertama menggambarkan bidang miringnya dulu, lengkap dengan arah gayanya. Jadi seperti yang kita ulang aja. Oke, ada bidang miring seperti ini. Anggaplah ini miring ya teman-teman. Terus ada θ-nya. Di sini θ-nya adalah 30 derajat seperti itu. Nah,
Terus ada massa M di atasnya. Kita gambarkan seperti ini. Anggaplah itu adalah sebuah balok di atasnya. Nah, sekarang yang kita harus ketahui arah gaya dari massa yang ada di atas bidang miring tersebut. Nah, pertama-tama untuk kita lihat arah gayanya, berarti kan kita butuh sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita tentukan dulu gaya di sumbu Y-nya. Di sumbu Y, itu yang bekerja pertama adalah gaya normal ke atas. Ini adalah gaya yang bekerja di sumbu Y. Ini nanti resultannya adalah positif. Negatif, karena nanti kan yang bekerja nanti akan bergerak ke bawah. Terus nanti yang di sumbu Y juga ada pengaruh dari gravitasi. Nah, di sini kita sebutnya W. Atau W itu kita bisa tentukan sebagai massa dikalikan gaya gravitasinya. Lalu selanjutnya nanti di sumbu Y juga ada gaya gravitasi dipengaruhi oleh sudut tetanya. Jadi nanti gaya yang bekerja di sini adalah W cos theta. Berarti di sini ada 3 resultan gaya yang harus digambar di sumbu Y-nya. Itu yang pertama. Selanjutnya di sumbu X-nya berarti nanti ada gaya ke bawah karena ini kan benda miring tergeser ke bawah karena gaya gravitasi juga. Ketika tidak ada faktor gaya eksternal, berarti nanti ada gaya dari gravitasinya, berarti nanti resultan yang bekerja di sumbu X adalah W sin theta. Ini yang pertama. Karena itu searah dengan gaya gravitasinya, karena ini kan tidak ada faktor usaha eksternal, maka W sin theta ini akan bernilai positif. Sebaliknya, karena ini adalah benda miring atau bidang miring yang kasar, berarti nanti ada gaya friction atau gaya geseknya yang berkebalikan dari W sin theta-nya. Berarti nanti ada friction konstannya di sini di sumbu X juga. Jadi yang untuk di sumbu X ada 2 gaya yang bekerja, yaitu yang pertama W sin theta dan Fk-nya atau friction konstannya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini untuk yang A, silahkan digambar dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada yang salah dari yang saya utarakan, silahkan di komen saja langsung. Nah, sekarang bedanya dengan bidang miring yang halus atau bidang miring yang licin apa nih? Kalau bidang miring yang licin, itu nanti tidak ada friction constant yang bekerja. Jadi untuk di sumbu X, nanti yang bekerja adalah W sin theta-nya. Kita tahu W itu adalah massa dikalikan gravitasinya kan. Jadi nanti yang berpengaruh di situ adalah massa dan sudut theta-nya untuk besar gaya yang dihasilkan pada sumbu X. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau sanggahan, langsung ke 1B, teman-teman. Bisa? Langsung ke 1B. Oke, kalau saya save dulu saja. Oke. Yang kedua, nomor soal 1B.
1B itu berapakah koefisien gesek agar massa M tidak bergerak? Supaya massa M tidak bergerak, maka resultan gaya di X dan gaya di Y itu harus sama dengan 0. Berarti kita harus hitung satu-satu di sumbu X dan Y-nya. Kita lanjut ke sumbu Y-nya dulu. Berarti sigma FY atau sigma gaya di sumbu Y, jumlah gaya di sumbu Y sama dengan 0. Nah, di sumbu Y ini apa saja yang bekerja? Karena yang bekerja adalah gaya normalnya, berarti N sama dengan W cos theta. W itu adalah M kali G, berarti masanya kan tadi sebagai M, jadi kita tulis M saja di sini. G-nya tadi adalah 10 meter per second kuadrat. Kalikan cos 30. Nah, ini nanti resultan di N-nya itu hasilnya adalah sebesar 8,67 M. Ini sebagai resultan gaya di sumbu Y-nya ya, teman-teman. Terus selanjutnya kita harus hitung juga resultan gaya di sumbu X-nya. Kita harus sama dengankan 0. Di sumbu X, gaya yang bekerja itu adalah sigma Fx sama dengan 0. Berarti W sin theta sama dengan friction constantnya. Atau sebenarnya sebelum kita bahas ke friction constantnya, W sin theta minus Fk, karena ini adalah ada gaya geseknya, sama dengan 0. Nanti dipindah ruas, Fk-nya, berarti nanti W sin theta sama dengan Fk. Betul? Terus dimasukkan tadi angka-angkanya. W itu adalah sebagai M kali G, berarti M dikalikan 10 dikalikan sin 30 sama dengan Fk. Berarti nanti Fk-nya didapat adalah sebesar Fk sebesar 5M atau 5 kali masanya. Nah, tadi kita sudah dapat di sumbu Y adalah 8,67 M dan di sumbu X adalah 5 M. Sekarang kita tinggal menghitung mu K atau koefisien gesek kinetisnya. Nah, teman-teman, kita harus tahu faktor dari gaya gesek kinetisnya itu adalah setara dengan mu K dikalikan N. Tadi F-nya sudah ketemu. Fk kemudian mu K dikalikan N. Fk sudah ketemu, N-nya sudah ketemu, berarti nanti tinggal dimasukkan untuk menghitung mu K-nya atau koefisien gesek kinetisnya. Tadi Fk-nya adalah sebesar 5M, terus N-nya adalah 8,67 M. Nah, tinggal dibagi, langsung kita dapat koefisien gesek kinetisnya adalah sebesar 0,576 tanpa satuan ya, koefisien di sini, karena M-nya sudah dicoret. Jadi begitu, untuk yang 1B ada yang mau ditanyakan? Jadi, untuk yang di nomor B, koefisien gesek supaya massa M itu tidak bergerak adalah sebesar 0,576. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari 1B dan 1A?
kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke 1C. Aku nggak paham, Kak. Hah? Gimana? Nggak paham, Kak. Nggak paham dari mananya? Semua. Hah? Semua dari A? Dari A Iya. atau B aja? Semua, Kak. Oh, oke. Dari A berarti. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari 1A. Dari 1A dulu itu kan tadi kita disuruh menghitung, bukan disuruh menghitung, disuruh menggambarkan sistem yang lengkap dengan arah gayanya. Ya kan, teman-teman? Sistem yang lengkap dengan arah gayanya, berarti kita langsung gambar aja bidang miringnya. Di sini ada sudut tetanya di sini. Nah, gaya yang bekerja pada massa sebesar M, ini untuk di sumbu X-nya ada 2. Itu ada gaya geseknya ke atas. Karena normalnya massa ini kan akan menggelinding ke bawah kan. Gaya gesek ke atas berarti ada. Dan untuk di sumbu X-nya juga ada gaya ke bawahnya. Setara dengan W sin theta. Itu untuk di sumbu X-nya. Nah, bagaimana dengan di sumbu Y-nya? Di sumbu Y-nya berarti nanti si massa ini akan dikerjai, akan bekerja gaya normal untuk ke atas, ini gaya N-nya. Sedangkan N sendiri adalah W cos alpha-nya, dan akan ada resultan gaya ke bawahnya, itu adalah N sama dengan W cos theta. Dan oleh si benda itu sendiri, itu ada gaya W. Berarti di sumbu Y nanti ada 3 resultan gaya tersebut. Untuk yang 1A sudah dimengerti sistem yang lengkap dengan arah gayanya. Berarti tadi kita harus menghitung sistem arah gaya X dan sistem arah gaya yang di sumbu Y. Kamu mau tanya, untuk menentukan, oh ini nanti pakai W cos alpha, oh ini nanti pakai W sin alpha, itu gimana, Kak? Untuk menentukan kapan pakai sin, pakai sin. cos. Iya. Nah, gini, jadi kalau yang sejajar dengan sumbu Y, itu gampangnya, sejajar dengan sumbu Y itu adalah pakai cos. Tapi kalau sejajar dengan sumbu X, itu pakai sin. Kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Oke, nomor 1A sudah? Oke, Kak, lanjut aja. Oke, nomor 1A sudah. Nah, untuk yang 1B, karena ini dimintanya adalah koefisien gesek supaya massa M itu tidak bergerak, maka jumlah resultan gaya di sumbu X maupun sumbu Y itu harus sama dengan 0. Berarti sigma Fy nanti adalah sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0 juga. Dimana untuk di sigma Fy itu nanti yang bekerja adalah N sama dengan W cos theta, maaf kalau di sini theta ya. Berarti tadi M W itu kita bisa jabarkan sebagai M kali G ya teman-teman. M dikalikan G-nya adalah 10 dikalikan cos 30. Nanti ini hasilnya adalah 8,67 M. Karena M-nya kan sebagai variabel M aja kan, jadi tidak ada variabel angkanya. Berarti M di sumbu Y itu bekerja gaya sebesar 8,67 M. Itu yang pertama. Terus di sumbu X-nya, karena sigma Fx sama dengan 0, nah, untuk sigma Fx sendiri, tadi kan ada gaya gesek yang bekerja ke atas, berkebalikan dengan gaya benda yang bermassa M itu ke bawah. Berarti kan nanti kan
benda yang ke bawah nanti itu bernilai positif dan gaya geseknya akan bernilai negatif karena bernilai secara kebalikan dengan benda atau massa yang ada di atas benda miringnya itu. Kalau sigma fx-nya sama dengan 0, maka tadi kita sudah menuliskan di 1A yang gaya bekerja di sumbu X adalah W sin alfa dan FK-nya. Karena FK-nya adalah minus atau berkebalikan dari arah si benda itu bekerja, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut. W sin alfa minus FK sama dengan 0. Nah, kita harus pahami dulu di sini kenapa si friction konstannya atau konstanta gaya geseknya itu adalah bernilai negatif karena berkebalikan dari arah benda itu akan bergerak. Seperti itu. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti nanti tinggal dipindah ruas F-nya. W sin alfa sama dengan FK. Alfa sama dengan FK. W sin alfa sama dengan FK, kita masukkan saja tadi variabel M-nya, M dikalikan G-nya. Jadi nanti tinggal M dikalikan 10 dikalikan sin 30 sama dengan friction konstannya atau gaya gesek yang kinetisnya karena dia kan bekerja berkebalikan dengan arah si benda itu akan bekerja. Berarti FK-nya nanti di sini kita dapat adalah sebesar 5M sama dengan FK-nya. Nah, kita tadi sudah dapat nilai dari M dan FK-nya. Kita tinggal mencari koefisien gesek kinetisnya atau kita bisa simbolkan dengan mu K. Nah, mu K ini bisa didapat dari mana? Mu K itu adalah FK dibagi N. FK-nya tadi sudah didapat adalah sebesar 5M. Kita harus sertakan satuannya ya teman-teman. 5M, M ini adalah masanya, dibagi 8,67M. Nah, didapatlah nanti di sini adalah 0,576. Tidak ada satuannya karena nanti ini M-nya akan dicoret. Berarti koefisien gesek kinetis supaya benda atau massa M-nya itu tidak bergerak adalah sebesar 0,576. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada kita bisa lanjut ke soal 1C. 1C itu ada jika ada gaya tarik F sebesar 100 Newton pada M yang arahnya ke atas, berapakah massa minimal yang harus diberikan agar benda M akan bergerak? Nah, di sini yang bekerja itu berarti kita kasih benda miring itu, kita kasih massa M itu gaya dorongan atas. Jadi kita nanti gambarkan resultan gayanya dulu berkebalikan dengan gaya yang tadi. Karena gaya yang tadi kan tidak ada gaya eksternal. Tapi kalau di sini ada gaya eksternal berupa gaya tarik sebesar 100 Newton. Nah, berarti di sini nanti gaya yang bekerja itu nanti kita tambahkan dengan gaya eksternal dari 100 itu. Berarti kan nanti di sini F-nya adalah sama dengan 100 Newton karena itu ada ditarik ke atas. Terus ada gaya normal, bukan gaya normal, ini adalah gaya yang seharusnya benda itu bekerja. Yang tadi W sin θ-nya
tetapi juga ada gaya geseknya juga. Gaya geseknya berkebalikan dengan gaya tariknya. Karena gaya tariknya ke atas, berarti gaya geseknya ke bawah. Perlu dicatat bahwa gaya gesek itu nilainya berkebalikan dari arah gaya dari benda bermassa M tersebut. Ya. Jadi nanti di sini juga ada FK yang berkebalikan dengan arah gaya tariknya. Sampai sini sudah paham? Paham, Kak. Oke, langsung lanjut. Nah, berarti resultan gaya di X-nya, karena di sini yang bekerja anggapannya adalah di X saja, tapi nanti juga di FK-nya, nanti itu ada bekerja gaya normalnya juga, jadi jangan khawatir untuk Y-nya tidak diabaikan sama sekali di sini. Maka, sigma Fx harus sama dengan 0 juga. Nah, gaya yang bekerja tadi untuk yang ke atas, kita sebutnya adalah FA. Nah, FA ini sebagai gaya eksternal untuk si bidang miringnya. Nah, gaya yang berkebalikan tadi, kita kurangkan dengan FA ini. FA dikurangi W sin alfa, maaf, sin theta ya tadi ya. Masalah simbol saja. W sin theta plus FK-nya sama dengan 0. Sudah sampai sini, nanti kita pindah ruas untuk yang minus di dalam kurung ini. Berarti nanti jadi FA sama dengan W sin alfa, W sin theta, maaf, W sin theta plus FK. Gitu. Nah, ini kan minusnya sudah berubah ke sebelah kanan ya teman-teman. Jadi positif semua untuk yang di sebelah kanan. Berarti rumus akhirnya nanti jadi FA sama dengan W sin theta plus FK. Kita lanjut. FA tadi yang bekerja adalah sebesar 100 Newton. Kita harus tuliskan satuannya ya teman-teman. 100 Newton. Tadi B sin theta berarti M G kali sin theta berarti M kalikan 10 meter per second kuadrat kalikan sin 30 plus FK-nya. FK-nya itu tadi kita harus hitung dulu. FK itu kan tadi berasal dari mu K kali N, ya kan teman-teman? Nah, tapi kita tidak tahu mu K ini sebesar berapa. Mu K-nya itu adalah sebesar tangan alfa atau tangan tetanya dari si bidang miring. Nah, tangan theta dari 30 itu adalah sebesar 0, maaf, tangan 30 itu berapa? Tangan 30 pakai rumus di kalkulator 0,57. Berarti nanti tangan alfanya atau sepadan dengan mu K-nya itu adalah 0,577. 0,577. Nah, N-nya itu adalah W cos alfa. Berarti kan kita bisa tuliskan M dikalikan 10 meter per second kuadrat kalikan cos 30. Nah, nanti dari FK-nya ini didapatlah sebesar 4,996 meter per second kuadrat. FK-nya saya tuliskan di atas F ini ya.
adalah sebesar 4,996 meter per second kuadrat. Nanti di rumus yang pertama, kan tadi FA sama dengan FB plus FK-nya, atau 100 Newton. Yang ini tadi teman-teman, ini tadi plus FK ya. 100 Newton sama dengan M dikalikan 10 meter per second kuadrat dikalikan sin 30 ditambah FK. FK-nya adalah sebesar 4,996 meter per second kuadrat. Kita langsung lanjut. Berarti nanti gaya yang bekerja di situ adalah 100 Newton sama dengan 5 meter per second kuadrat dikalikan M ditambah 4,996 meter per second kuadrat dikalikan M. Kita harus tahu satuan Newton itu bisa kita sejajarkan dengan kilogram meter per second kuadrat. Berarti kalau kita sudah rubah satuan di Newtonnya, nanti jadi kita sudah jumlahkan keduanya ini, kan satuannya sama kan? Berarti nanti 100 kilogram meter per second kuadrat sama dengan 9,996 meter per second kuadrat dikalikan M. Meter per second kuadratnya kita bisa coret di sini. Berarti tinggal kita cari masanya. Masanya berarti adalah 100 kg dibagi 9,996. Ini adalah sebesar 10,004 kg. Nah, berarti kita sudah tahu berapa massa minimal yang harus diberikan agar benda M ini bisa bergerak ketika ditarik dengan F sama dengan 100 Newton. Adalah sebesar 10,004 kg. Itu batas atasnya ya. Jadi ketika masanya lebih dari 10,004 kg, benda itu tidak akan bergerak karena nanti resultan gayanya akan cenderung ke bawah, jadi tidak akan bergerak ke atas karena masanya selaras dengan gaya yang berkebalikan dengan gaya tariknya tadi, yang W sin alfanya tadi. Jadi jawaban yang nomor 1C, berapakah massa minimal yang harus diberikan agar benda M akan bergerak, itu adalah 10,004 kg. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, maaf, tadi setelah ketemu FK itu kurang paham hitung-hitungannya. Oh iya, jadi kita ulang ya. Setelah ketemu FK, FK-nya tadi adalah sebesar 4,996 kan? Ya. Nah, tadi di rumus awal, kan FA atau gaya yang FA-nya saya bilangnya adalah gaya tarik yang ke atas ya, sama dengan FB. Ini gaya normalnya si benda akan bergeser ke bawah plus FK. Ini kan. Nah, FB-nya tadi itu sejajar dengan, selaras dengan M dikalikan G kalikan sin theta. Nah, kita harus selesaikan dulu yang ini. Yang FB-nya ini. M-nya tadi adalah berupa variabel M saja, G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, sin theta adalah sin 30, atau sin 30 itu selaras dengan tengah kan. Berarti nanti di FB ini hasilnya adalah 5 meter per second kuadrat dikalikan M. Kayak gitu untuk yang di FB. Nanti kita tambahkan dengan FK-nya. Karena satuannya sama, variabelnya juga sama, maka kita bisa tambahkan langsung.
tadi 4,996 ditambahkan FB-nya di sini adalah 5 meter per second kuadrat, berarti total FB plus FK itu adalah 9,996 meter per second kuadrat dikalikan M. Betul? Bagaimana? Sudah? Sudah. Makasih. Oke, jadi nanti tinggal di bagi dengan FA-nya ya. Saya mau tanya. Ya. Untuk perhitungan yang FK itu kan MUK kali N. Nah, MUK sendiri kan pakai tan 30 kan, karena MUK-nya pakai tan 30. Yang saya tanyakan itu kenapa pakai M kali cos 30? N. Coba yang itu N. tolong diulang yang FK. Oh, yang FK aja ya. Oke. Kalau yang FK, nanti kan yang gaya yang bekerja di FK adalah MUK atau konstanta geseknya dikalikan N. Nah, N itu sendiri adalah gaya normal ke atas. Nah, N sendiri kita bisa jabarkan sebagai W cos theta. Nah, inilah kenapa N-nya itu bisa jadi W cos theta, karena itu adalah selalu dengan gaya normalnya si benda. Seperti itu. Paham, Kak. Terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi dari nomor 1? Nomor 1 ini poinnya agak besar ya teman-teman, 30 kalau nggak salah. Kak, maaf mau nanya lagi. Ya. Itu berarti nanti yang 9,996 meter per sekon kuadratnya dibagi 100 Newton itu ya? 100 Newton dibagi 9,9 kan yang Oh, dicari masanya. Iya toh? Ya. Ya, makasih. Sudah nomor 1? Kalau sudah, kita pindah ke nomor 2. Oke, nomor 2 ya teman-teman, langsung. Nah, sebenarnya nomor 2 ini saya agak ragu untuk menjawabannya. Jadi kemarin saya tanya ke teman-teman saya yang utamanya ekonomi, tapi kok tidak tahu ya, ini kok bisa indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan besaran fisika dengan benar, dan mahasiswa mampu menjelaskan penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang dihitung adalah produksi gula dalam setahunnya. Nah, ini nanti kalau teman-teman mau cek ulang, boleh silakan, karena yang saya kerjakan kemarin itu saya juga tidak terlalu yakin untuk jawabannya, karena saya cuma bisa menghitung berapa pertumbuhan manusia di Indonesia dari 2017 dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 ini, materi soalnya kan jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 sekitar 265 juta jiwa dengan pertumbuhan 1% per tahun. Berarti setiap tahun ada kenaikan 1% setiap 265 juta jiwanya itu. Berarti kan setiap tahun nanti tambahnya 1%, tambahnya 1%, tambah 1% sampai 5 tahun ke depan. Seperti itu. Itu yang harus dipahami yang pertama. Terus yang kedua, kalau asumsinya adalah
selama 5 tahun itu tidak ada angka kematian, jadi konstan nambah terus kayak gitu penduduknya. Berarti dari 2017 nanti kita bisa katakan dari 2017 ke 2022 itu pertambahannya adalah sebesar 105% dari 2017. Seperti itu. Sedangkan gula yang diproduksi di dalam negeri hanya dapat memenuhi 75% dari kebutuhan nasional. Pertanyaannya adalah tentukan pertumbuhan produksi gula nasional agar dalam jangka waktu 5 tahun dapat terpenuhi swasembada gula. Nah, ini kan luar biasa ya perhitungannya. Jadi kita tidak usah menghitung berapa banyak jiwanya, jadi kita yang hitung persenannya saja. Kalau kita ngitung pertumbuhan orang dalam 5 tahun, itu adalah 100 plus 5%. Berarti nanti kan 105% pertumbuhan jiwa yang ada di Indonesia dengan mengabaikan angka kematian dan lain sebagainya. Selanjutnya, gula tadi hanya memenuhi sebesar 75% dari total jiwa yang ada di Indonesia. Kalau kita anggap konstan 75%, berarti selisih dari 105 ke 75% ini adalah selisihnya adalah 40%. Nah, berarti 40% ini masih defisit gula. Nah, berapa persen dalam 5 tahun ke depan gula ini dapat memenuhi swasembada gula nasional? Berarti nanti dalam 40% ini dibagi 5. Berarti 8% per tahun. Jadi, nanti kalau dalam hitungan ini berapa banyak gula yang harus dipasok oleh nasional per tahunnya, itu pertambahannya harus nambah 8%, sampai nanti selama 5 tahun swasembada gula nasional akan dapat terpenuhi. Seperti itu. Itu jawaban yang nomor 2. Berarti jawabannya untuk memenuhi swasembada gula nasional untuk rentang waktu 5 tahun itu adalah 8% per tahunnya untuk kenaikan dari gula itu sendiri. Izin bertanya. Iya. Yang 40% itu dari 105, dari selisih 105 sama 75 ya, Kak? Iya, karena kita anggapannya konstan, tidak ada angka kematian kayak gitu. Karena di sini kan tidak disebutkan angka kematian juga kan, jadi tidak ada penurunan dari penduduk Indonesia seperti itu. Kalau selisihnya bukannya 30 ya, Kak? 105 bagi 75. Oh iya, maaf. Iya, 30. Iya, Kak. maaf ya, benar. Betul. 105 kurangi 75 jadinya 30%, berarti nanti untuk pertumbuhannya selama 5 tahun adalah 6% per tahun kayak gitu ya. Jadi ini bukan 8, ini bukan 40, ini bukan 40 juga, ini adalah 30. Ini jadinya 6% per tahunnya, seperti itu. Terima kasih, Kak. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk nomor 2? Kak, kalau misalnya diketahui jumlah kematian itu gimana, Kak, rumusnya? Untuk kalau ada jumlah kematian, nanti saya belum tahu sampai situ. Karena ini perhitungannya pun saya dari orang ekonomi. Jadi untuk yang di nomor 2 ini, saya tidak tahu kok ada soal besaran fisika, tapi nyangkut dengan soal yang mirip dengan ekonomi-ekonomi seperti ini, saya juga tidak tahu ya.
Tapi ya sejauh yang saya tahu hanya sampai sini saja. Untuk kalau ketika ada angka kematian atau dan lain sebagainya, itu saya belum sampai segitu untuk pencarian metodenya seperti apa. Jadi mohon maaf Terima sebelumnya. kasih. Ya. Jadi yang nomor 2 ini mungkin teman-teman bisa nanti cek ulang kalau ada dari teman-teman yang mau cek ulang lagi, karena nomor 2 ini luar biasa soalnya, sangat di luar ekspektasi fisika ya. Karena awalnya saya tahunya juga kalau untuk soal besaran nanti yang mencakup di situ adalah variabel M, variabel L, variabel T gitu. Tapi ya tidak apa-apa, nomor 2 ini. Ada pertanyaan lagi untuk di nomor 2? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini pembahasan terkait konsep termodinamika dan aplikasi termodinamik. Nah, yang nomor 3A, itu pertanyaan seperti ini. Secara biologi, keringat merupakan hasil metabolisme tubuh yang tidak terpakai lagi. Akan tetapi, dalam fisika, keringat memiliki fungsi yang sangat penting dalam metabolisme tubuh. Jelaskan fungsi keringat tersebut. Nah, kalau kita kaitkan dengan tinjauan termodinamika, kira-kira saya minta jawaban teman-teman, ada berapa hukum di dalam termodinamika? Silakan yang bisa menjawab langsung saja, karena ini adalah soal pertanyaan deskripsi, jadi langsung aja tanya jawab saja. Hukum termodinamika ada? Yuk teman-teman. 3. Ada dua kan, Kak? 3 atau 2? Apa saja? Coba sebutkan salah satu. Hukum termodinamika 1. Terus? Hukum termodinamika 2 sama hukum termodinamika 3. Yang termodinamika 1 itu yang kekekalan energi. Terus kalau yang kedua itu kondisi alami dari kalor atau suatu objek dan sistem. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu yang 0 itu. Apa? Lupa, pokoknya itu 3, tapi yang ketiga lupa, Kak. 3 apa, Mas? Oke, nggak apa-apa. Berarti tadi ada 3 hukum termodinamika. Ada hukum termodinamika 0 tidak? Nah, itu yang ketiga. Itu kayaknya yang 0. Oke, betul. Ya, yang ketiga itu adalah hukum ke-0 termodinamik, atau yang keseimbang termal berbasis termometer. Jadi untuk yang saya jelaskan lebih lanjut, untuk yang hukum, terima kasih untuk tadi. Siapa yang jawab ya? Luar biasa. Jadi untuk hukum ke-0 termodinamik, ini ketika dua substansi dengan dua sistem yang berbeda mencapai titik keseimbangan, maka apabila kedua sistem tersebut dihubungkan dengan sistem yang lain, kemudian dengan sistem yang lain itu adalah suatu sistem yang terisolasi, maka seharusnya tidak ada energi yang keluar dari sistem. Seperti itu kan? Oke, itu yang pertama. Terus hukum kekekalan energi atau hukum termodinamik yang pertama, itu bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat konversi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Dan hukum termodinamik yang kedua, itu kalau kita tinjau dari Kelvin Planck, maka kalor itu tidak dapat mungkin diubah sepenuhnya menjadi usaha. Maka kalor itu kan tidak semuanya menjadi usaha semua kan, maka ada kalor yang terbuang kan, sama dengan prinsip keringat di sini. Nah,
untuk yang keringat di sini, kalau kita hubungkan dengan konsep termodinamika, maka konsep yang paling sesuai itu adalah konsep termodinamika, hukum termodinamika yang kedua. Karena keseluruhan dari kalor yang kita bakar waktu beraktiviti itu tidak semuanya berbentuk usaha yang kita lakukan kan, pasti ada keringat. Keringat itu adalah usaha yang terbuang bukan pada sumber primernya, seperti itu. Ya kan teman-teman? Jadi kalau ketika kita kaitkan dengan keringat dengan hukum termodinamika, maka cocok hukum termodinamika yang kedua. Dan kalau kita menjawab dari soal, fungsi keringat dalam tubuh itu adalah utamanya untuk mengatur suhu tubuh, yakni untuk mendinginkan suhu tubuh karena terjadinya aktivitas dalam tubuh atau faktor lingkungan yang lain. Nah, faktor-faktor ini apa saja? Itu adalah satu lingkungan, aktivitas fisik, maupun jenis kelamin. Nah, ketika kita hubungkan dengan kaidah termodinamika, maka keringat ini sejatinya bisa kita hubungkan dengan hukum kedua termodinamika. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah membahas terkait deskripsi hukum termodinamika 012, terus fungsi keringat, dan kaitannya hukum termodinamika dengan keringat yang kita lakukan saat beraktiviti. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk yang 3A? Maaf Kak, waktunya sudah habis. Oh iya. Ini masih ada satu lagi. Bahas aja, Kak. Bahas aja kan? Langsung aja ya. Ya udah Kak. Nambah, ini kalau waktunya masih habis, teman-teman pakai jaringan UI kan? Nggak ada ini kan? Nggak ada pembayaran selain dari jaringan UI sendiri kan? Nggak ada Kak. Oh ya sudah. Nggak apa-apa kok, langsung lanjut aja. Soalnya masih ada satu soal lagi, nanti soal keempat yang terakhir. Langsung lanjut aja ya. Terus yang 3B. Jelaskan bentuk-bentuk transfer energi panas. Yang pertama itu adalah karena ini bentuk transfer energi panas yang ada di dalam tubuh. Pertama itu adalah radiasi. Nanti teman-teman cari sendiri deskripsinya apa tentang radiasi. Terus konduksi. Terus ada konveksi dan ada evaporasi. Nanti teman-teman jelaskan sendiri. Nanti saya juga share PDF yang terkait dengan termodinamik juga. Terus yang 3C, jelaskan salah satu aplikasi energi panas di dalam bidang medis. Nanti di dalam PDF-nya di sini sebenarnya ada banyak. Teman-teman tinggal salin saja. Jadi untuk yang di metode konduksi, kita kan tahu ada kantung atau botol yang berisi air panas yang biasanya digunakan saat seseorang itu cedera otot, ya kan? Nah, itu adalah salah satu fungsi atau aplikasi energi panas dalam bidang medis. Terus yang kedua, ada penggunaan inframerah. Jadi inframerah kan biasa digunakan di dalam bidang medis untuk mengobati terapi sakit punggung. Jadi nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut untuk di aplikasi di bidang medisnya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 itu kan kita mengukur menggunakan termometer Fahrenheit dan diperoleh hasil pengukuran sebesar 75 derajat Fahrenheit. Pertanyaan yang A, berapakah hasil pengukuran jika menggunakan termometer Celsius? Nah, kalau kayak gini kita tidak usah menghafalkan rumusnya. Karena kalau menghafalkan rumus itu nanti ambiar. Jadi kalau semisal kita pakai konsep yang saya bagikan, mungkin nanti bisa diaplikasikan untuk yang di nomor B juga. Jadi kita tahu bahwa termometer Fahrenheit itu kan maksimalnya adalah 80 derajat Fahrenheit. Dan minimumnya atau titik bekunya itu adalah 0 derajat. Sedangkan termometer Celsius maksimumnya adalah 100 derajat untuk yang titik didihnya, dan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius.
Nah, ketika kita menggunakan termometer Fahrenheit untuk pengukuran adalah dihasilkan 75 derajat Fahrenheit, berapakah suhu di Celsius? Nanti teman-teman tinggal pakai rumus, pakai konsep atas bawahnya aja. Jadi yang ini aku sebut TF. Yang ini adalah TFA. Yang ini adalah TFB. Untuk yang di Fahrenheit ya. Terus kalau yang ini, yang di Celsius, ini adalah TFC. TCA. Ini TCB. Ini TCX. Nanti konsepnya adalah yang TF ini dikurangi TFB. Terus yang TFA dikurangi dengan TFB juga. TF dikurangi TFB per TFA dikurangi TFB. Kita save dulu. Oke, terus karena kita sudah dapat konsepnya seperti itu, berarti tadi TFA bukan TFA, TF dikurangi TFB per TFA min TFB sama dengan T dalam suhu dalam Celsius atau TCX ya tadi ya. Kan kita kan mau mencari suhu dalam Celsiusnya. Dikurangi TFB. TFB tadi adalah ini TCB. Suhu Celsius batas bawahnya diper suhu Celsius batas atas dikurangi suhu Celsius batas bawah. Nanti kita masukkan angkanya, terus kita ketemu TCX-nya. Kalau sudah seperti ini, nanti TCX-nya bisa langsung ketemu. Nanti TCX itu sama dengan 23,88 derajat Celcius. Begitu juga dengan yang pengukuran B, itu nanti dengan menggunakan metode seperti ini juga bisa. Jadi tidak usah menghafalkan rumusnya, teman-teman langsung bisa menghitung berapa suhu ketika menggunakan termometer yang lain, seperti itu. Ada pertanyaan sebelumnya? Kak, Ya. Kalau yang skala 0 sampai 80 itu Fahrenheit apa Reaumur? Yang skala sampai 80? Iya. Kalau Fahrenheit itu 32 sampai 212 bukan sih, Kak? Kalau Reaumur baru 0 sampai 80. Oh iya. Oh iya, maaf. Berarti nanti teman-teman kita kalau lihat yang tadi untuk yang suhu yang atas bawahnya itu, berarti untuk yang di Fahrenheit nanti suhu batas bawahnya adalah 32, suhu batas atasnya adalah 212. Tetap pakai rumus yang itu juga bisa. Tetap pakai penggambaran yang tadi juga bisa. Jadi tinggal diganti batas bawah atau batas atasnya. Oke, terima kasih ya. Tadi siapa lagi tuh? Iya. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya udah dapat kan teman-teman? Maaf tadi kelewatan ya, yang Fahrenheit itu ternyata 32 sampai 212. Berarti kalau kita gambarkan tadi untuk yang Fahrenheit batas bawahnya adalah 32, batas atas 212. Berarti nanti kita bisa cari dalam suhu Celsiusnya seperti apa. Ini tadi 75 ya.
Oke, seperti itu. Ya, terima kasih atas koreksinya. Begitu juga dengan yang P, nanti perhitungannya seperti itu juga. Kita tinggal ubah yang tadi Celsius menjadi termometer yang diinginkan di poin B. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau tanya soal yang lain boleh nggak? Boleh? Ini, kecepatan darah melalui pembuluh aorta berjari-jari 1 cm adalah 30 cm per sekon. Hitunglah kecepatan rata-rata darah tersebut ketika melalui pembuluh kapiler yang masing-masing berjari-jari 4 kali 10 pangkat minus 4 cm dan luas permukaan total 2000 cm persegi. Boleh di-share aja di apa namanya? Zoom-nya. Sebentar. Itu soal tahun berapa ya? Saya nggak dapat soalnya. Soal dari Pak Yosinya, Kak. Tugas-tugas. Oh iya, boleh. Sok. Oke, itu ada pertanyaan dulu ya, mengapa aliran penderita anemia sangat cepat? Oh ya, yang tadi sebelum pertanyaan sebelum ini, tolong di-share di chat juga ya. Ya, itu soalnya lagi diketik. Apa? Iya, itu soal yang pertama, Kak. Yang keduanya lagi diketik. Oh iya, oke. Jadi, mengapa aliran penderita anemia sangat cepat? Kita harus tahu anemia itu apa, teman-teman. Anemia adalah kondisi di mana Kekurangan darah. kekurangan darah, ya kan? Nah, kekurangan darah ini kalau kita hubungkan dengan konsep fisika, kita harus hubungkan dengan syarat fluida ideal atau Bernoulli. Ya kan? Halo? Iya, Kak. Nah, kalau kayak gitu, gini aja. Zat cair yang lebih kental itu alirannya lebih cepat mana dengan zat cair yang lebih encer? Lebih encer. Air yang encer. Berarti air yang encer kan? Iya. Berarti ukuran kekentalan atau zat cair ini bergantung pada dengan cepatnya aliran darah di pembuluh darah. Nah, kenapa kita bisa hubungkan dengan asas Bernoulli di sini? Karena ketika kekentalan zat cair itu semakin kental, maka gesekan dalam zat cair ini juga semakin tinggi. Maka gaya yang diharuskan untuk bekerja di situ harus semakin besar juga, teman-teman. Tetapi kalau dalam penderita anemia, karena dia kekurangan zat darah atau dia kan zat darahnya, maka gesekan atau kekentalan dari zat cair turun, maka aliran darahnya akan lebih cepat seperti itu. Jadi kita hubungkan dengan asas Bernoulli di sini. Jadi hubungan antara kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair yang ini, atau kita bisa sebutnya dalam bentuk viskositas seperti itu. Nah, ini adalah konsep penggunaan fluida yang real, karena ada fluida yang ideal dan fluida yang real. Jadi kalau yang di fluida real itu adalah hubungan antara viskositas dengan aliran dari suatu zat cair. Terus yang nomor 2 tadi apa? Kecepatan darah melalui pembuluh aorta berjari-jari 1 cm adalah 30 cm per second. Hitunglah kecepatan rata-rata darah tersebut ketika melalui kapiler yang masing-masing berjari-jari 4 kali 10 pangkat 4
Pangkat minus 4, Kak. Salah, sorry. Oh iya, 4 kali 10 pangkat minus 4 dan luas permukaan total 2000 cm. Pangkat minus 2. Atau gimana? 2000 Pangkat cm. 2000 cm pangkat 2. Oh, nggak ada minusnya ya? Iya, ya. Oke, hitunglah kecepatan rata-rata darah tersebut. Kecepatan rata-rata darah tersebut. Aku share aja kali ya ini ya. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Saya bagi juga ini dinamika fluida darahnya. Sebenarnya ini dari PPT orang lain. Di sini meliputi tegangan permukaan, fluida mengalir, kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan viskositas. Tadi yang terkait viskositas, tadi aku jawabnya dari sini, kentalan cair itu dengan kecepatan alir dari suatu zat itu. Nah, kalau yang untuk yang B, nanti kita bisa pakai rumus yang ini. Tadi kan ditanyakan adalah apa tadi tanyaannya? Hitunglah kecepatan rata-rata darah tersebut ketika melalui pembuluh kapiler yang masing-masing berjari-jari 4 kali 10 pangkat minus 4 cm. Oke, di sini sudah dapat jari-jarinya, pi-nya juga sudah ada. Yang belum ada adalah P1 dan P2-nya. P1 ini adalah tekanan ya teman-teman. Tekanannya. Ada tidak ya hubungan antara tekanan dan kecepatannya? Mungkin ini harus saya pikir dulu ya teman-teman. Tidak bisa langsung saya jawab. Untuk yang pertanyaan yang kedua ini, mungkin di-keep dulu, nanti saya share ke KMPK-nya, biar nanti diteruskan ke kalian, gitu. Gimana teman-teman? Nomor 2 ini mungkin bisa saya hitung dulu nanti, terus saya share ke KMPK, seperti itu. Oke, Kak. Iya, Kak. Oke.
Oke, berarti untuk balik lagi ke soal yang UTS tadi, apa masih ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1 sampai 4? Maaf Kak, Ya. waktunya udah habis. Oh iya, baiklah. Oke. Oke, kalau sudah habis waktunya dan tidak ada yang pertanyaan lagi, nanti saya akan lanjutkan untuk yang pertanyaannya kedua tadi, untuk terkait kecepatan rata-rata daerah tadi. Kalau begitu saya akhiri sampai ini. Apabila ada kesalahan dalam penuturan saya tadi, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya terima kasih kepada KMPK yang telah mengundang saya menjadi tutor pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya.